Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Bagaimana kabar antum di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita ketemu lagi, kita belajar lagi Salihah. Nah, kemarin kita udah belajar di subtema 2, masih di tema 8. Sekarang kita pindah ke subtema 3 di tema 8, yaitu tentang karakteristik individu dan jenis-jenis pekerjaan. Ini termasuk IPS, PKN dan IPS Salihah ya. Nah, sebelum kalian belajar, siapkan buku rangkuman tematiknya, buku tulis dan alat tulisnya Salihah, dan berdoa dulu sebelum memulai belajarnya ya. Oke, kita lanjut Salihah. Yang pertama, kita akan belajar tentang karakteristik individu di lingkungan keluarga. Jadi, lingkungan keluarga ini termasuk tempat tinggal terdekat ya. Jadi setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda, mencakup diantaranya ciri fisik, kemudian ada keragaman dan kebiasaan yang berbeda juga ya. Contohnya, di sini ada contoh Salihah. Yang pertama ada Safiyah, memiliki mata yang bulat dan bola mata berwarna biru, kulitnya putih dan ia selalu menggunakan jilbab ketika keluar rumah. Safiyah senang sekali membaca Al-Quran dan ia memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk membacanya. Selanjutnya, ayah Safiyah memiliki mata yang bulat seperti Safiyah dan gemar merawat ayam yang ia miliki. Ibu Safiyah memiliki kulit yang putih seperti Safiyah dan selalu menggunakan jilbab. Ibu Safiyah gemar menata bunga yang ada di halaman rumah. Ayah Safiyah lebih tinggi dari ibu Safiyah. Jadi contohnya yang paling bawah ini. Ayah Safiyah lebih tinggi dari ibu Safiyah itu termasuk ke dalam ciri fisiknya ya Salihah. Jadi karakteristik itu beragam. Ada karakteristik bentuk, ciri fisiknya, kegemarannya, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Contohnya untuk kegemaran di sini Safiyah gemarnya membaca Al-Quran. Selanjutnya ibunya, dia gemar menata bunga. Bapaknya merawat ayam. Itu merupakan karakteristik atau ciri fisik di bagian keragaman. Jadi karakteristik kegemaran mereka. Kalau yang warna kulit, tinggi badan, bentuk mata itu termasuk ke dalam ciri fisik. Seperti itu ya. Selanjutnya ada karakteristik individu di lingkungan sekolah. Berbeda dengan lingkungan rumah, lingkungan sekolah yang kita jumpai memiliki karakteristik yang berbeda seperti fisik, sifat, kegemaran, dan daerah asal. Selain daerah asal juga pastinya kalau daerah asalnya berbeda, bahasanya juga berbeda, sukunya juga berbeda, budayanya berbeda ya. Di sini Salihah ada manfaat dari keragaman karakteristik individu. Yang pertama itu ada mempererat rasa tolong-menolong antar teman, dan yang kedua ada menambah pengetahuan akan budaya daerah lain. Ini ya Salihah. Contohnya nih, kalian punya teman yang sukunya dari Bima, dari Bojo, atau punya dari Sumbawa, suku Samawa. Dia beragam sukunya, pasti juga bahasa daerahnya beragam, berbeda. Jadi kalian bisa pelajari itu jadi kekayaan bangsa kita ya. Seperti Ustazah di sini bertiga kan, berbeda suku. Jadi di sini ada yang suku Sasak, ada suku Bima, ada suku Samawa. Suku Samawa ya berbeda. Jadi bertiga berbeda, jadi kita saling mempelajari nih. Itu ya, ada manfaatnya. Ini seperti ini. Jadi perbedaan karakteristik bukan penghalang untuk terciptanya kesatuan dan persatuan. Malah memperkaya kita, kaya wawasan kita ya tentang daerah-daerah lain. Jadi kita memang harus saling mengenal ya Salihah. Semakin banyak kita mengenal saudara-saudara kita yang berada di luar, maka pengetahuan kita juga semakin luas. Kita lanjut.
Nah, jadi di keberagaman kita ini perlu ada toleransi. Nah, toleransi itu apa, Salihah? Sikap saling menghargai antar sesama, ya. Jadi walaupun berbeda harus saling menghargai, nggak boleh saling olok ya walaupun berbeda itu. Saling menyayangi karena kita sesama manusia. Ya, Sesama muslim Ya, kita sesama dianjurkan ya. muslim. Dan hamba Allah. Nah, jadi toleransi ini dapat diwujudkan melalui ada beberapa tindakan nih, Salihah. Yang pertama, itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, yang kedua ada menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. Yang keempat, senantiasa membantu teman atau tetangga yang membutuhkan pertolongan. Nah, yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya nih di kelas, kepentingan kalian di kelas itu yang bersifatnya bersama itu kebersihan kelas, itu jadi kepentingan bersama. Jadi nggak boleh nih kalian buang sampah sembarangan, atau misalnya maunya dibersihin cuman bagian bangkunya kalian saja, itu nggak boleh ya, jadi harus semuanya. Makanya adanya grup piket ya, karena harus mengerjakan bersama-sama, Salihah. Oke, selanjutnya yang keenam, Bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan bentuk fisik, kegemaran, dan daerah asal. Ini, Salihah, ya, tidak boleh membeda-bedakan. nah sebelum lanjut nih, Usayah mau tanya, kira-kira misal nih teman kalian satu orang pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Bima, bahasa daerahnya, yang satu pakai bahasa Sasak. Nah, kira-kira itu keragamannya dalam bentuk apa ya? Apakah kegemaran, suku, bahasa, ataukah ciri fisik? Jadi Ya, termasuk keberagaman bahasa. Barakallahu fiik. Misal nih kalau dia yang satu ada yang tinggi, yang satu ada yang pendek, terus ada kulit hitam, ada yang matanya bulat besar, itu kira-kira keberagaman dalam bentuk apa? dalam bentuk fisik, ya. Barakallahu fiik. Nah, kalau yang satu suka buat kerajinan dari barang bekas, terus yang satu sukanya buat kerajinan dari kain flanel, yang satu sukanya buat kerajinan dari kulit-kulit kerang kayak gitu. Nah, kira-kira itu Keberagaman dalam bentuk kegemaran. Nah, barakallahu fiik. Sudah bisa dibedakan, Salihah, ya? Insyaallah. Nah, kita lanjut nih, kita pindah ke IPS, ya. Kita lanjut. Jadi di sini ada jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal. Jadi, Salihah, di Indonesia itu kita punya tempat tinggal yang berbeda-beda pastinya, ya. Jadi termasuk juga maksudnya tinggal atau bertempat tinggal di perkotaan dan pedesaan, ya. Jadi Nah, di situ karena tempat tinggalnya berbeda, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, maka pekerjaannya juga jadi bermacam-macam ya. berbeda-beda. Oke, kita lihat yang pertama. Ada jenis pekerjaan di perkotaan. Ada apa aja? Nah, kota merupakan tempat tinggal yang padat, karenanya lebih banyak pekerjaan berupa jasa. Kota juga merupakan pusat dari pemerintahan dan perdagangan. Contohnya dari pekerja jasa diantara ada dokter, guru, penjahit, pegawai kantor, petugas keamanan, buruh pabrik, konsultan, dan pengacara. Nah, jadi pekerjaan ini lebih sering kita temukan di perkotaan ya daripada di pedesaan. Nah, ini semua pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Jadi tenaganya kayak gitu ya. Selanjutnya, Ada yang kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Nah, jadi Salihah, di pedesaan itu umumnya menjadi wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan lingkungannya masih asri, ya, dan tidak padat sepadat perkotaan. Jadi kebanyakan masyarakat di desa bekerja sebagai pekerja barang, artinya dia menghasilkan barang nih, Salihah, baik itu yang di desa di dataran tinggi maupun di dataran rendah, ya. Misal ada penduduk desa yang umumnya bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan, dan ini menghasilkan barang, ya. contohnya menghasilkan padi, ada telur, ada daging, ada ikan dan lain sebagainya. Berbeda ya dengan yang di perkotaan tadi, lebih banyak yang jadi kayak buruh pabrik, jadi dia menghasilkan jasa. Ya. Oke. Kita lanjut.
Nah, kemudian kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada kegiatan ekonomi Salihah ya, adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa yang tentunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Nah, tadi kan kita sudah pelajari ada jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini berpengaruh juga ke kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nah, ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Nah, produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ini berupa mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. misalnya nih ada yang produksi tahu atau enggak yang ngasilin padi. Seperti itu ya. Seperti petani yang menghasilkan padi dan lain sebagainya. Itu namanya produksi. Jadi dia menghasilkan barang. Dan dia disebut, petaninya disebut produsen ya Salihah. Orang yang memproduksi dinamakan Produsen. Misal nih, Antuna di rumah punya barang kerajinan. Nah, terus Antuna jual. Jadi Antuna jadi produsennya karena Antuna yang membuat sendiri ya. Selanjutnya yang kedua Ada distribusi. Nah, di sini distribusi itu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, misal nih, pernah lihat nggak pedagang-pedagang? Pasti di lingkungan rumahnya banyak sekali kios-kios kan? Ya. Nah, kios-kios itu termasuk distributor. Jadi dia ngambil barang dari produsen, nah dia jual nih ke konsumennya, ke pembelinya. Sebagai jembatan antara produsen dan konsumen ya. Wilayah Indonesia kan luas Salihah. Nah, dengan adanya alat transportasi yang memadai, jadi distribusi barang tuh jadi gampang, penyaluran barang tuh jadi gampang. Misal nih di Pulau Lombok hasil mutiaranya, Mutiara Lombok ya. nah terkenal, nah itu bisa didistribusikan atau disalurkan ke daerah-daerah lain karena adanya tadi alat transportasi. Jadi teman-teman kita yang berada di luar daerah seperti di Jakarta, jika ingin membeli mutiara yang ada di Lombok, tidak perlu harus datang ke Lombok. Iya. Jadi dia bisa menggunakan jasa atau transportasi. Kayak gitu ya Salika. Nah, Selanjutnya selanjutnya yang terakhir ada konsumsi. Nah, ini kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Ini tangan terakhir ya. ya kayak kita lah, kita makan sesuatu, misal kita beli nih, awalnya kita beli ayam goreng. Nah, kita belinya dari misalkan anggaplah dari distributornya kita belinya. Jadi tangan kedua. Kalau yang produksi tadi itu tangan pertama, distributor itu tangan kedua. Kita yang makan, konsumen ini namanya istilahnya tangan ketiga. Jadi konsumsi itu kegiatan memakai atau menggunakan barang. Ya, macam-macam barang yang kalian beli Salihah ya. Entah itu buku, pakaian, makanan, atau barang elektronik ya. Jadi nggak harus konsumsi itu nggak harus makan ya. Tapi juga kegiatan kita menggunakan barang-barang itu Salihah. Jadi baju kan nggak kita makan, tapi kita gunakan. Kita pakai ya. Jadi ini termasuk kita sebagai konsumen ya. Jadi diingat ya, ada 3. Ada produksi, Distribusi Dan konsumsi. nah sama istilah-istilahnya atau orang yang melakukannya. Nah, ini Salihah ya, materi kita cukup sampai di sini. Singkat insya Allah ya. Nah, karena materi sudah selesai, kita lanjut ke evaluasinya. Silahkan buka buku kalian, halaman 14 sampai 16. Di sana ada latihan PKN, kerjakan 1 sampai 10 dan juga IPS 1 sampai 10 ya, Salihah semuanya. Oke. Nah, jangan lupa ya, buku yang sudah kalian beli, walaupun kalian nonton video, jangan lupa dibaca juga buku-bukunya ya. Insya Allah buku ini singkat, jadi nggak ngebosenin ya pas kalian baca, oke? Nah, jangan lupa ini tugasnya dikumpulkan ya, difoto lewat WA atau misalnya mau kumpulkan langsung juga boleh Salihah ya. Ya, jadi walaupun kau udah dikerjakan, jangan dibiarin Salihah ya, langsung dikirim ke ustazahnya biar nggak lupa. Nanti pas di akhir susah nyari tugasnya yang udah dikerjakan tapi lupa dikirim. Terus ada yang bertanya, kenapa sih tiap hari ada tugasnya?
Nah, ini maksudnya biar saya tahu kalian benar nggak sih nonton video di rumah, benar nggak sih belajar. Nah, kalau nggak ada tugasnya kan nggak ada yang kalian kumpulkan. Saya nggak tahu nih kalian belajar atau nggak di rumah. Yang kedapatan PJJ ya, yang misalnya nggak kedapatan PTM terus PJJ. Nah, Ustazah pengen yakin nih kalian belajar nggak, lihat video nggak gitu ya. Nah, minimal dengan kalian ngerjain tugas, saya jadi tahu kalau ternyata kalian baca tuh buku yang kalian beli, kalian dengerin videonya juga ya. Jadi itu gunanya tugas ini juga. Ya, jadi tetap semangat ngerjain tugas salihah ya. Insya Allah kalian paham, dapat pahala juga ya, pahala menuntut ilmu. Nah, karena ini sudah selesai, evaluasi sudah kita bahas. Nah, sebelum kita tutup salihah, jangan lupa Ustazah ingatkan untuk menjaga protokol kesehatannya salihah ya, karena ini penting sekali. Pertama, menggunakan masker, dan yang kedua ada mencuci tangan, dan jangan lupa yang terakhir menjaga jarak ya. Jangan lupa juga ya, amalkan doa agar terhindar dari penyakit berbahaya. Dihafalkan doanya dan juga diamalkan, dibaca setiap saat salihah ya. Dan jangan lupa murojaah tahfiz, murojaah hadisnya ini biar lengket, dan juga bantu orang tua di rumah. Insya Allah kalian waktunya banyak ya di rumah, jadi jangan lupa bantu orang tua. Sholat juga ya, jangan lupa, jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Kalian udah kelas 4, bentar lagi mungkin mau balik. Nah, jadi sholatnya itu nggak boleh bolong-bolong ya. Jadi harus dibiasakan sejak kalian sebelum balik salihah. Sudah besar ya, masa iya mau bolong-bolong sholatnya. Oke, ya kita sudah selesai ya. Jangan lupa kita zikir pagi petangnya tetap dibaca. Nah, pembiasaannya juga jangan lupa diisi ya, melalui link ataupun aplikasinya yang sudah dibagikan. Jadi ingatkan uminya untuk mengisi pembiasaan. Ya, itu ya salihah. Dan kita tutup ya dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.